Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Retas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Pemirsa, kali ini saya dapat kesempatan istimewa lagi bersama Bapak Sekda Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Bang Dorcayo. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam Pak Agus. Sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nih Pak Sekda dengan performan yang rambut baru seperti muda Pak Sekda ya. Terima kasih. Pak Sekda izin nih, ini kita ingin Low konfirmasi, battery. Pak Sekda, Baik. terkait dengan Recharge. kisruh Kadin nih yang sudah kemudian kita tayangkan di Ras TV, yang ini jadi konsumsi publik juga. Nah, ini juga mungkin pihak Pemkot Tangsel dalam ini Pak Sekda bisa menjelaskan kepada publik ya, termasuk menjawab dari tayangan yang sudah kita tayangkan di Ras TV bahwa ada isu bahwa Pemkot Tangsel diduga bagi-bagi paket pekerjaan konon 30 M katanya ke Kadin gitu kan. Nah itu kan ini sebagai isu liar harus segera diantisipasi Pak. Ini mungkin Pak Sekda bisa menjelaskan ke masyarakat seperti apa sih Pak tentang isu itu Pak? Baik, terima kasih Mas Agus. Pertama saya ingin bicara dulu soal posisi pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Kadin Kota Tangerang Selatan. Ya. Kami dua organisasi yang sebetulnya saling menguatkan, ya partnership lah kasarnya gitu ya. Selain memang anggota Kadin adalah masyarakat Low Tangerang battery. Selatan, sebagai organisasi memang Kadin bagian dari penguat dari proses pembangunan Kota Tangerang Selatan. Dan itu sudah kita sama-sama sepakati. Kami beritikat baik, juga menerima dengan baik dengan kepengurusan Kadin saat sekarang. Kita sudah pernah melakukan audiensi, di mana pada saat audiensi itu juga kita memunculkan ide-ide baru untuk bekerja bersama, di mana kita melihat ada ruang dan peluang yang begitu besar di Kota Tangerang Selatan yang bisa dikapitalisasi oleh Kadin dengan bagian ataupun bidang-bidangnya ya, kalau tidak salah di dalam organisasi tersebut. Target utamanya sebetulnya lebih ke arah ranah di luar pemerintahan, ya. Maksud saya simpelnya di luar proyek-proyek APBD lah, karena memang banyak di Kota Tangerang Selatan ini area-area yang dapat justru dikapitalisasi oleh para anggota Kadin yang sampai saat ini belum tersentuh lah, intinya seperti itu. Kami pasti akan sangat membantu dengan melakukan komunikasi dengan para pihak di area-area yang belum tersentuh itu, khususnya di pihak swasta, agar mereka juga membuka kesempatan kepada para anggota Kadin ini untuk ikut berkiprah dalam proses apapun di area-area tersebut. Nah, itu yang sudah kita diskuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini Mas Agus, saya ucapkan terima kasih bahwa kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Pertama, tidak pernah ada konsep di pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui pimpinan wali kota kita Pak Benyamin Dafri dan Pak wakilnya Pak Pilar Sagaisan, konsep bagi-bagi. Kalau bagi-bagi itu pasti salah, pasti salah. Kita sangat menganut kepada aturan-aturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang saat ini sudah sangat rigid, di mana ada LPSE di situ, ada sistem elektronik katalog dan sebagainya. Alhamdulillah kan kita sementara ini juga untuk pengadaan kandungan lokal kita sudah diapresiasi oleh pusat. Sekarang kita memperbanyak juga penggunaan sistem e-katalog untuk sistem penunjukan pengadaan barang dan jasanya. Niat kita sebetulnya niat yang menghindari persoalan. Jadi alangkah bertentangannya manakala niat itu diminta oleh wali kota kita, justru kita mengambil langkah yang sebaliknya, pola bagi-bagi dan sebagainya ya. Tidak ada. Tapi yang pertama, kami berharap memang betul, kami berharap apa yang kami biayakan dalam hal ini, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam APBD kita, kami berharap
justru dari lokal yang lebih bisa mengambil peran, betul kami berharap itu. Karena bagaimanapun akan bermanfaat untuk peningkatan pergerakan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Tapi kan semua itu tetap harus berdasarkan kepada aturan-aturan yang sangat ketat dan sangat mengikat dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Selama anggota Kadin yang memang sementara ini sudah berupaya secara bertahap meningkatkan kapabilitasnya itu sudah bisa memenuhi dan bisa mengikuti proses itu dengan baik, dan secara sistem akhirnya menunjuk mereka sebagai pelaksana, ya kami akan sangat mensupport itu. Tapi tidak dalam posisi seperti yang saat ini beredar, kita membuat satu pola, membagi-bagikan, memberikan, hitam diputihin, insya Allah nggak ada seperti itu. Tapi tetap mereka anggota Kadin mengikuti proses tender, proses sistem yang ada di LPSC Tangsel dengan wajib, prosedur yang baik. Wajib, karena kita memang bersepakat dan berkomitmen dengan pimpinan kita, Pak Wali, akan menjaga agar proses yang dilakukan oleh pemerintah kota itu proses yang sangat formal, sangat mengikuti aturan, sehingga kita juga tidak inginlah proses pembangunan di Kota Tangerang Selatan ini juga diisi dengan proses yang salah. Dan ini juga bukan janji dari kampanye Pak Ben dulu ya Pak Presiden ya. Ya betul. Transparansi, sistem pemerintahan yang baik, good governance, dan itu governance harus terpenuhi ya. Ya kami bagian dari governmentnya, birokrasinya, wajib untuk ikut membantu Pak Benyamin Daphne dan Pak Pilar mewujudkan janji dan visi misinya itu. Yang kedua terakhir nih Pak, soal internal mereka SK ya, ada yang mengatakan kok SK di Kadin itu kan belum sempurna, belum turun dari provinsi, kenapa diberi pekerjaan oleh Pemkot Tangsel. Nah ini bisa dijelaskan. Ya pertama tentunya saya harus memberikan satu batasan yang jelas ya, bahwa kami tidak masuk ke dalam ranah itu betul-betul ranah rumah tangga yang Kadin. Saya berharap gonjang-ganjing masalah itu dapat terselesaikan segera dengan baik. Tapi sementara ini kami masih menganut satu pemahaman bahwa hasil dari Munas apa istilahnya ya kemarin itu Kadin sampai akhirnya secara aklamasi menetapkan kepengurusan tersebut, itulah yang masih formally berjalan. Jadi nggak ada persoalan sih sementara ini ya untuk kami. Jadi kami masih sangat berkolaborasi baik dengan Kadin di bawah kepemimpinan Pak Hence Bunyamin sekarang gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kami berharap ini bisa diselesaikan oleh rumah tangga Kadin secepatnya jika memang ada persoalan, sehingga tidak jadi polemik untuk semua pihak termasuk kami. Intinya begitu saja Pak Agus. Baik pemirsa Tangsel TV dimanapun Anda berada, terutama Anda warga Tangsel Selatan, yang tadi jawaban dari Pak Sida dan ini mewakili pemerintah Kota Tangsel Selatan, bahwa beliau mengatakan tidak ada bagi-bagi kue atau bagi-bagi proyek ya di Kadin, tidak ada ya. Jadi tadi Pak Sida mengatakan bahwa semua anggota Kadin maupun siapapun tidak mengikuti proses semuanya secara baik dari betul. Nah, seperti itu ya. Nanti itu tadi jawaban dari Pak Sida juga jelas supaya cover both side kan, dan sudah berimbang. Makanya Tangsel TV seperti janji saya di dalam tayang sebelumnya sudah yaitu mendapatkan pernyataan dari Pak Sida tadi. Terima kasih. Ya, mungkin nanti ini bisa jadi bahan buat masyarakat ya, supaya mendapatkan informasi yang butuh gitu, bukan yang tersebiak gitu. Pak Sida, terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Agus, sehat selalu. Insya Allah enggak. Kalau ada masalah apapun kita dapat terus berkomunikasi. Baik, ya, baik. Memberikan keterangan dari masyarakat yang baik. Baik, siap. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, sehat-sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemirsa semuanya.